Indonesia Bertauhid TV. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita akan melanjutkan sesi yang kedua Daurah Online Indonesia Bertauhid. Akan membahas tafsir kalimat tauhid. Ya, Ustaz. Ya. Nah, langsung saja pada Ustaz kami persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah para peserta Daurah Indonesia Bertauhid dan para pemirsa di YouTube, kita lanjutkan ya. Kembali kepada matan yang bisa bahasa Arab atau punya basic bahasa Arab, silahkan lihat ke teks Arab gundulnya. Insya Allah kita akan bacakan dan kita terjemahkan. Bagi yang belum, silahkan kepada teks terjemah yang sudah kita terjemahkan. Bab tafsir tauhidi. Oke. Gimana? Di Cukup? halaman, kalau yang sedang menyimak bisa buka halaman 17 atau yang berbahasa Indonesia di halaman 19. Oh ya, beda ya. Oke. Ya. Baik. Ada, Ustaz. Bab tafsir tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Huma bima'nan wahidun. Ya, dua-duanya tauhid dan syahadat maknanya sama. Fahuwa min babi atfil al-mutaradifin. Min babi atfil mutaradifina. Dua-duanya ini adalah atof. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya atof ya. Atof itu sambungan ya, sambungan antara satu dan yang lain. Mutaradifin itu sinonimnya. Bab atof ya. Waw atof biasanya. Wa hadhil mas'alatu akbarul masaili wa ahammuha kama qala al-musannif rahimahullah. Jadi pembahasan ini pembahasan yang paling besar dan paling penting sebagaimana penjelasan dari musannif, penulis dari kitab tauhid. Ya, sedangkan ini adalah syarahnya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, beliau mensyarah dalam kitab Qaulus Sadid. Ya, jadi kitab tauhidnya ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Kita lanjutkan. Al-haqiqatu tafsiri tauhid, hakikat dari tafsir tauhid, pertama al-ilmu, ilmu. Yang kedua wal-i'tirafu, pengakuan, mengakui bitafarrudi rabbi, dengan keesaan Rabb, bijam'i sifatil kamali, dengan semua sifat Allah yang sempurna, wal ikhlasi ibadati lahu, dan ikhlas ibadah kepada Allah. Wa dzalika yurja'u ila amrain, dan ini marji'nya, kembalinya kepada dua hal. Al-amrul awwalu nafyul uluhiyati kulliha an ghairillah, menafikan semua uluhiyah, menafikan semua uluhiyah dari selain Allah. Bi ayya'lama wa ya'taqida annahu la yastahiqqu al-ilahiyata wala syai'an minal ubudiyata ahadun minal khalqi wala nabiyyun wala nabiyyun mursal. Yaitu ya'lama, dia mengetahui, dan ya'taqida, mengetahui, tidak ada yang yastahiq, berhak atas uluhiyah, yang disembah, yang mendapatkan hak peribadatan, wala syai'an, sesuatu pun dari ubudiyah, hak ubudiyah, hak ketuhanan, ahadun, siapapun itu, dari khalqi, dari makhluk, baik itu nabi wala nabiyun mursalun, baik nabi yang diutus, wala malakun muqarrabun, baik itu malaikat muqarrabun, malaikat yang dekat dengan Allah ya, karena malaikat juga bertingkat-tingkat ya. Yang paling tinggi adalah sayyidnya, tuannya para malaikat adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ya. Ya, makanya muqarrabun, malaikat ada yang muqarrabun, yang dekat dengan Allah ya, sebagaimana para nabi. Wala ghairuhuma, dan yang lain-lain juga tidak ada, hanya Allah yang berhak. Wa annahu laisa li ahadin minal khalqi fi dzalika hadzun wala nasibun. Ya, tidak ada salah seorang pun dari makhluk mendapatkan hak ini, hadzun bagian maupun nasibun, mendapatkan nasib juga adalah jatah. Jadi nasib itu bahasa Arab ya, nasib bahasa Arab, nasibun. Nasib itu artinya jatah atau bagiannya dia. Wal amru tsani itsbatul uluhiyati lillah, menetapkan uluhiyah kepada Allah saja, ta'ala wahdahu saja, la syarika lahu, tidak ada sekutu, wa tafarruduhu bi ma'alil uluhiyati kulliha,
dan mengesahkan Allah dengan konsekuensi ketinggian uluhiyah semuanya. Wahya nu'utul kamali kulluha, yaitu sifat-sifat kesempurnaan semuanya. Wala yakfi hadzal i'tikadu wahdahu hatta yuhaqqiqahul abdu bil ikhlasil kalimatin annahu ad-dinu lillah. Dan tidak cukup akidah ini, jadi tidak sekedar akidah. Dia harus yuhaqqiq, dia harus merealisasikan dengan ikhlas kepada Allah dalam beragama. Fayukumul bil islami wal imani wal ihsan, dan dia tegakkan Islam, iman dan ihsan. Ini kalau ada waktu kita harus jelaskan ya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ini kalau ada waktu panjang kita jelaskan ya. Bi hukukillahi wa hukukil khalqi, dengan hukuk Allah dan hak terhadap makhluk. Ya, hak Allah dan terhadap hak makhluk. Jadi dua-duanya. Ya, jadi dua-duanya kita tunaikan, hak Allah dan hak makhluk ya. Qasidan bidzalika wajh Allah, memaksudkan hal tersebut kepada hanya wajah Allah. Ya, ini diulang-ulang ya, diulang-ulang wajah Allah diulang-ulang. Dalam kitab tauhid ini wajah Allah. Kenapa? Karena ingat akidah kita, kenikmatan tertinggi di surga adalah melihat wajah Allah. Nah, ini yang sudah ngaji jangan sampai tidak tahu apa kenikmatan tertinggi di surga. Ya, jangan sampai nggak tahu, oh saya baru tahu gitu ya. Ya gimana kita bisa mendapatkan kenikmatan tersebut kalau kita nggak tahu? Jadi kenikmatan tertinggi di surga melihat wajah Allah. Ya, dalam hadis dijelaskan ya, saat itu ada penduduk surga, ada yang sedang enak dengan makanan, ada yang sedang enak-enak dengan bidadari, ada yang enak-enak sedang menikmati pasar surga, ada yang sedang begini. Semuanya sedang menikmati keadaan surga. Kemudian ketika Allah membuka tabirnya, dan tabirnya Allah berupa cahaya, nampaklah wajah Allah. Saat itu semua penduduk surga meninggalkan kenikmatan-kenikmatan surga dan melihat wajah Allah, merasakan kenikmatan tertinggi, terbesar di surga. Ya, jadi kita harus tahu ya. Dan bahkan kita nggak apa-apa kita coba tanya sama orang lain, kita kasih ilmu, kamu tahu nggak kenikmatan tertinggi di surga? Kalau dia nggak tahu, kita kasih tahu. Ini karena penting ya. Ibaratnya kita berusaha naik gunung, ya, capek-capek naik gunung ya. Sampai gunung, apa sih indahnya di gunung? Gitu kan. Ya, begitu ya, sampai surga itu enak tapi nggak tahu kenikmatan tertinggi di surga. Ya, kita harus tahu dan kita kasih tahu yang lain. Kemudian wa taliban ridwanahu wa thawabahu, dan kita meminta ridhonya Allah dan pahala dari Allah. Ya. Kemudian wa yu'lamu anna min tamami tafsiriha, dan diketahui bahwasanya kesempurnaan tafsir dan tahqiq realisasinya adalah al-bara'atu min ibadati ghairillah, yaitu dengan berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah. Wa anna ittikhadha andadi yuhibbuhum kahubbillah, dan berlepas diri dari mengambil sekutu-sekutu yang dia cinta terhadap sekutu tersebut sebagaimana cintanya kepada Allah. Nah, ini juga pembahasan tauhid yang panjang, mahabbah. Dan ini bisa menambah dan mengurangi tauhid. Makanya tadi ya kita perlu belajar tauhid ya, apa yang menambah, apa yang mengurangi, termasuk cinta. Ini pembahasannya satu bab panjang juga. Wa yu'tihim wa yuti'uhum ka ta'atillah, dan taat kepada mereka sebagaimana taat kepada Allah. Wa ya'malu lahum kama ya'malu lillah, dan melakukan bagi mereka sesuatu sebagaimana dia melakukan kepada Allah. Yunafi makna la ilaha illallah, ini menafikan makna Allah asyaddal munafatah, ya, benar-benar menafikan. Wa bayyanal musannifu rahimahullah, musannif menjelaskan anna min a'zami ma yubayyinu makna la ilallah, dan di antara yang paling baik menjelaskan makna la ilallah adalah firman Allah, man qala la ilaha illallah, sebagaimana dalam hadis ya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan mengingkari yang disembah selain Allah, maka hartanya haram, artinya terjaga maksudnya. Darahnya haram, terjaga. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya kepada Allah. Walam yaj'al mujarrada talaffuzi biha, dan tidak menjadikan sekedar mujarrad, sekedar talafuz, sekedar melafazkan saja, asiman lidam wal mal, tetapi akan menjadikan dia terjaga darah dan hartanya. Maksudnya adalah kalau dia itu berarti dia muslim, dan muslim itu ya darah sama hartanya nggak boleh dirampas ya.
Bahkan orang kafir juga, ya, kecuali kafir yang harbi, yang memerangi. Ya, bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha. Bal wala al-iqraru bidzalika. Bahkan juga bukan sekedar mengetahui makna tetapi dia harus juga mengetahui makna dan lafaznya, dan juga harus ikrar, mengakui. Bal wala kaunuhu wala yad'u illallaha wahdahu la syarikalah. Bahkan bukan juga statusnya yaitu dia yad'u, berdoa, beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak ada sekutu. Bal la yuhramu malahu wala damu hatta yudifu ila dzalikal kufr. Bahkan tidak akan halal harta, tidak akan haram hartanya dan darahnya atau terjaga sampai dia yudifu, dia tambahkan, yaitu al-kufru bima yu'badu min dunillah, yaitu dia harus juga mengingkari yang disembah selain Allah. Artinya dia mengakui Allah, dia juga harus mengingkari. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW, kafir Quraisy, dia mengakui rububiyah Allah. Ya, nanti kita jelaskan ya, mengakui rububiyah Allah. Tetapi mereka tidak baro'ah, tidak berlepas diri dari sekutu-sekutu seperti patung-patung. Ya, nanti kita jelaskan intinya. Ya, intinya nggak cukup hanya mengakui Allah saja, tapi harus berlepas diri. Ya, karena sekali lagi orang Quraisy di zaman Rasulullah SAW, mereka mengakui adanya Allah. Mereka mengakui rububiyah Allah. Makanya ketika lain sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah, itu dalam Al-Qur'an. Seandainya kalian bertanya kepada orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? Maka orang Quraisy mengatakan Allah yang menciptakan. Bahkan sebagian orang Quraisy namanya Abdullah, hamba Allah. Ya, termasuk nama aslinya Abu Bakar. Ya, nama aslinya Abu Bakar Abdullah bin Uthman atau Abdullah bin Abi Kuhafah. Jadi nama aslinya Abu Bakar Abdullah. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Abdullah. Jadi bapaknya yang kafir saat itu kasih nama anaknya Abdullah. Ya, dan bapaknya Rasulullah pun namanya Abdullah. Ini bukti orang Quraisy mengakui Allah sebagai pencipta, tapi tidak mau baro'ah, tidak mau berlepas diri, ya, mengingkari dari sesembahannya berhala, Lata, Uzza, Manan dan sebagainya. Jadi nggak cukup, ini penting. Begitu juga dengan kita, ya, kita juga banyak kaum muslimin di zaman sekarang mengakui Allah, tapi tidak berlepas diri dari jimat, dari tahayul, khurafat dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diluruskan. Jadi bukan semata-mata sekedar mengakui, harus ada baro'ah. Jadi kita lanjut ya. Fa in syakka aw tawaqqafa lam yahrum maluhu wa damuhu. Barang siapa yang ragu-ragu benar enggak Islam nih ya, gitu ya. Sekarang banyak ya munafik dan liberal. Aw tawaqqaf, atau dia udah tawakuf, ya enggak tahu saya deh Islam benar apa enggak tahu. Ya, padahal KTP-nya Islam. Nah, ini lam yahrum maluhu wa damuhu, artinya dia bukan muslim yang benar. Fatabayyana bidzalika annahu la budda min i'tiqadi wujubi ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Maka wajib ya untuk harus berkeyakinan wajibnya ibadah kepada Allah wahdahu la syarikalah. Ya, tidak ada sekutu. Wa minal iqrari bidzalika i'tiqadan wa nutqan, yaitu mengakui dengan akidah dan nutqan dan ucapan. La budda minal qiyami bi ibadatillahi wahdahu ta'atan lillahi wa qiyadan. Harus beribadah kepada Allah dengan dalam rangka untuk taat. Ya, taat dan engkiadan dan patuh. Bukan riya dan sebagainya. Wala budda minal bara'ati mimma yunafi dzalika aqdan wa qaulan wa fi'lan. Yaitu juga harus juga baro'ah, berlepas diri dengan yang menafikan, baik secara akidah, perkataan dan ucapan. Wala yatimu dzalika illa bi mahabbatil qa'imina bi tauhidillah. Dan tidak sempurna, ingat ini sempurna ya, kecuali dengan cinta kepada orang yang menegakkan tauhid. Nah, ini harus cinta ya kepada orang yang menegakkan tauhid. Nah, nanti ada pelajaran barok dan wala dan barok. Ini juga penjelasannya panjang ya, satu bab sendiri. Wa muwalatihim dan wala, wa nusratihim dan menolong mereka. Ya, wala dan bara. Jadi kalau kita sudah paham wala dan bara, nanti kita bisa jelaskan yang lebih lanjut, misalnya tentang boikot, tentang apa, ini dibangun dari wala dan baro ya. Kemudian wa bugdu ahlil kufri, dan benci dengan pelaku kekafiran, wa syirki wa muadatihim, dan memusuhinya. Nah, ini juga penting ya.
Ini penting juga ya. Jadi jangan sampai belajar dengan baca teks aja, perlu lihat penjelasan. Kita harus benci dengan ahlu syirki, kita benci dengan mereka. Tapi bukan artinya benci akhirnya menzolimi. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jangan sampai kita benci dengan kafir dan syirik dan memusuhi mereka, memusuhi secara akidah gitu ya. Dan jangan sampai kita menzolimi. Ya, jadi bukan artinya apa setelah ngaji tauhid malah menzulimi orang kafir. Kenapa? Karena saya benci dan memusuhi gitu ya. Ini nggak boleh, ngajinya setengah-setengah berarti. Ya, hanya baca teks, tidak melihat penjelasan ulama. Jangan sampai kita menzulimi walaupun dia kafir. Ya, menzulimi mengambil haknya, ya kita cemberut sama dia nggak jelas, ya kita kata-katain kafir lu, gitu nggak boleh ya. Karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, la yajrimannakum syana'u qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah janganlah kebencian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak adil. Ya, karena benci nggak adil. Kita memang benci dengan kafir dan syirik, tapi jangan sampai kita tidak adil dan menzulimi. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah karena ini bisa lebih dekat dengan takwa. Wala tuqni fi hadhil maqami al-fadhul al-mujarradu. Dan tidak cukup untuk sampai makom kedudukan ini al-fadhu al-mujarradah. Sekedar lafaz. Lafaz doang. Sekali lagi ya, ditekankan jangan lafaz doang. Wala da'awa al-khaliyata minal haqiqah. Bukan juga dengan klaim. Klaim yang tapi kosong dari hakikat fakta atau pengamalan. Dan ini yang perlu kita ingatkan juga ya. Sekarang mulai banyak. Ini dijelaskan oleh ulama. Saya buat tulisan, Syekh Fauzan mengingatkan kita, Syekh Soleh Al-Fauzan, jangan sampai dakwah ini sekedar klaim. Saya membawa dakwah tauhid, saya membawa dakwah salafiyah, saya membawa dakwah ini, tapi faktanya mana? Klaim nggak ada, praktek nggak ada. Dan ini dengan adanya sosmed banyak orang seperti ini. Ya, dengan adanya sosmed ya banyak faktanya nggak ada, hanya ngomong-ngomong di sosmed aja, teori saja di sosmed, ya di akun-akunnya, tapi fakta nggak ada. Ya banyak orang ya ini bisa jadi ada oknum ya rajin ya di sosmed gitu, tapi fakta di lapangan nggak ada, tidak seperti itu. Balla buddha minan ayyutabiqal al-ilma wal i'tikada wal qaula wal amal, tetapi harus yutabik, sesuai antara ilmu, akidah, perkataan dan perbuatan. Fa inna hadhil asya'a, karena hal ini mutalazimatun, ya saling berkonsekuensi satu sama yang lainnya. Mata tukhlafu wahidun minha takhallafat al-baqiyatu. Ya, mata takhallafa wahidun minha takhallafat al-baqiyah. Kalau dia sampai tertinggal satunya saja, maka tersisanya al-baqiyah juga akan tertinggal. Ya. Baiklah, para peserta daurah sekalian, itu tadi kita bacakan matannya dan kita terjemahkan sedikit sama kita jelaskan sedikit ya makna-maknanya. Nah, sekarang kita penjelasan ya tafsir kalimat tauhid. Ya, tafsir dari kalimat tauhid. Nah, para peserta daurah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk penjelasan tentang tafsir tauhid ini ternyata ada penjelasan dari para ulama tentang tafsir ini dibagi menjadi beberapa hal. Ternyata tafsir dari kalimat tauhid dan syahadat itu ada berapa poin. Kita catat. Yang pertama, maknanya. Yang kedua, rukunnya. Jadi pertama, makna syahadat. Yang kedua, rukun syahadat. Yang ketiga, syarat syahadat. Yang keempat, konsekuensi syahadat. Yang kelima, yang membatalkan syahadat. Ternyata pelajaran ini panjang ya. Ya, tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ya, saya ulangi, kita harus tahu makna syahadat, rukun syahadat, syarat syahadat, konsekuensi syahadat, dan yang membatalkannya. Ya, mudahan waktu kita cukup. Sekarang makna syahadat ini penjelasan yang paling penting. Makna syahadat yang pertama ya. Makna syahadat ya. Makna syahadat kalau ditanya, ini jawabannya ya. Kalau ditanya apa sih makna syahadat?
makna syahadat dijelaskan oleh para ulama, ini bahasa Arabnya dulu ya. Makna syahadat dijelaskan para ulama adalah syahadat itu maknanya la ma'buda haqqun illallah. Ya. La ma'buda haqqun illallah. Ini bisa ya bahasa Arabnya ya? Tulisannya bisa ya? Mas Bayu kira-kira gimana Mas? Bisa ya? Para jamaah bisa ya? Tulisan bahasa Arabnya. Mudah-mudahan bisa, Ustaz. Ya? Ana nanti kopikan di chat, Ustaz. Oh iya, kopikan di chat aja ya. Kopikan di chat ya. Nanti Ya. kita tolong Mas Bayu ya. Jadi maknanya yang benar syahadat, makna yang benar adalah la ma'buda haqqun illallahu. Ini makna yang benar secara bahasa Arab. Artinya la ma'buda, tidak ada sesembahan, ya, sesembahan yang berhak disembah, hakun, melainkan Allah. Ini terjemah yang benar. Terjemah yang benar ya. Jadi tidak ada la ma'buda hakun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Jadi kuncinya itu ada hakunnya itu. Ya, yang berhak disembah. Ya. Kenapa maknanya bisa seperti ini? Nanti kita jelaskan pelan-pelan. Ada 3 penjelasan. Nah, sekarang kalau terjemah bahasa Indonesia, ya, terjemah bahasa Indonesia, la ilaha illallah, kalau diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini terjemah yang tidak tepat. Ya, sekali lagi, menterjemahkan la ilaha illallah atau memaknai dengan tidak ada Tuhan selain Allah ini tidak tepat, atau bahkan kalimatnya bisa menjadi kalimat yang bertentangan dengan tauhid. Ya, oke, karena kita sudah ngaji, mulai sekarang terjemah la ilaha illallah kita ganti dengan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Sekali lagi, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ya, kayak gitu ya. Atau kalau secara bahasa Indonesia Tuhan itu juga bisa bermakna sesembahan. Ya, bisa kita terjemahkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya, demikian. Nah, kemudian para peserta daurah, jamaah yang dirahmati Allah, menterjemahkan kalimat tauhid dengan tidak ada Tuhan selain Allah, ini kalimatnya ini tidak tepat. Ya, tidak tepat karena dalam memaknai dalam bahasa Arabnya juga tidak tepat juga. Bahkan kalimatnya bisa menjadi kalimat yang bertentangan dengan tauhid. Karena kalau secara bahasa Arab, makna yang salah adalah pertama, la khaliqa illallah. La al-hukumiyata, la hukumiyata illallah. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan la ma'buda illallah. Ini tidak tepat semua. Ya, tidak tepat. Jadi harus ada hakunnya. Ya, ada hakunnya. Alasannya apa? Ada berapa alasan? Ya, ada beberapa alasan di sini. Yang alasan ini hanya bisa dipahami oleh orang yang bisa bahasa Arab. Ya, jadi ada 3 alasan. Alasan yang bisa dipahami oleh orang yang bisa bahasa Arab. Tapi ada satu alasan yang orang yang nggak bisa bahasa Arab paham. Ya, ini kita jelaskan yang dulu ini ya. Kita jelaskan dulu ini. Ya, makanya belajar bahasa Arab ya. Para jamaah ya, insya Allah ya, belajar bahasa Arab. Ya, apapun Anda, pekerjaan dan kesibukannya, insya Allah bisa belajar bahasa Arab ya. Nah, jadi alasan pertama, ini yang alasan dengan yang nggak bisa bahasa Arab ya. Oke, yang nggak bisa bahasa Arab. Oke. Nah, itu sudah di chattingnya sudah ada ya, la ma'buda hakun illallah. Nah, oke, jadi penjelasan yang pertama ya. Penjelasan yang pertama, kalau kita mengatakan makna syahud atau makna syahadat adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, alasannya begini. Alasannya seperti ini. Jadi
Tadi sebagaimana yang kita jelaskan ya. Kalau kita jelaskan tadi bahwasanya orang kafir Quraisy, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya, Umayyah bin Khalaf, ya, gembong-gembong kafir Quraisy ya saat itu, mereka mengakui bahwasanya Allah sebagai Tuhan. Mereka mengakui Allah sebagai Tuhan. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Jadi kalau ditanyakan kepada Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ditanyakan siapa yang menciptakan kalian, maka Abu Jahal mengatakan Allah yang menciptakan saya. Ya. Allah yang menciptakan saya. Itu kata mereka. Ya, kata mereka. Nah, sehingga kalau sekedar dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu juga orang kafir Quraisy juga mengakui. Mereka mengakui seperti itu. Ya. Nah, kemudian alasan selanjutnya mereka mengakui Allah yang menciptakan mereka. Mereka tahu mereka hamba Allah. Allah yang memberikan rezeki dan sebagainya. Jadi orang kafir Quraisy itu mengakui Allah yang menciptakan mereka, Allah Rabb mereka, Tuhan mereka. Nah, dia diakui oleh orang kafir Quraisy. Kemudian alasan selanjutnya, orang kafir Quraisy, ya, Abu Lahab, Abu Jahal saat itu, mereka menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, takarub kepada Allah. Sehingga dalam Al-Quran, dalam surat Al-Zumar, orang Quraisy mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah sesembahan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi berhala-berhala ini mereka sembah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, artinya memberikan, dan dalam arti yang lain berhala-berhala ini memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Makanya mereka mengatakan dalam surat Yunus, kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Ya, ini berhala-berhala ini adalah syafaat kami nanti di sisi Allah. Ya, syafaat di sisi Allah. Ya, sehingga mereka ini orang kafir Quraisy saat itu mereka sudah mengakui Allah sebagai pencipta. Hanya saja mereka ini pertama menyembah Allah dan juga menyembah berhala. Ya, sehingga kalau sekedar mengatakan tidak ada la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Jadi kalau kita memaknai la ilaha illallah dengan la khaliqa, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan selain Allah, maka orang kafir Quraisy juga mengakui Allah itu Tuhan. Nah, oleh karena itu di situ harusnya ada kata-kata hakunnya. Ya, harus ada hakunnya, maknanya. Harus ada hak yang berhak disembah. Ya, yang berhak disembah selain Allah. Ya, jadi paham tidak ya? Paham ya? Mudah-mudahan ini penjelasan awal ini paham. Ya, mudah-mudahan penjelasan awal paham. Intinya kalau kita bilang tidak ada Tuhan selain Allah, nah orang Quraisy juga mengakui Tuhan itu Allah gitu. Tapi mereka juga menyembah selain Allah. Jadi mereka juga nyembah berhala juga. Ya, dan masih banyak bukti yang lain. Contohnya, kalau ngomong bukti banyak nih. Contohnya orang Quraisy ini mereka berdoanya ikhlas kepada Allah. Contohnya dalam ayat yang lain Allah berfirman, falamma raqiba fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ya, disebutkan tatkala orang kafir Quraisy mereka berlayar di lautan, mereka berdoa kepada Allah ikhlas. Mereka langsung doa. Jadi orang kafir Quraisy itu kalau sedang berlayar ke lautan, mereka doa ikhlas kepada Allah. Ya Allah, selamatkan. Ya, mereka berdoa ikhlas kepada Allah. Mereka ikhlas kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tahu ketika di lautan, saat itu kan nggak ada teknologi kayak sekarang. Antara hidup mati itu. Ya, nggak ada yang bisa diterapkan kecuali Allah. Mereka tahu. Ya, mereka benar-benar berdoa sama Allah. Tapi falamma najjahum ilal bar, tatkala kami selamatkan ke daratan, tiba-tiba mereka syirik lagi, tiba-tiba lupa Allah, kemudian sekutu lagi. Padahal mereka yakin yang ciptakan Allah begitu loh. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi intinya ya para peserta daurah atau para jamaah, penonton, pemirsa,
harus ada kata hakun di situ. Harus ada kata hakun yang berhak disembah. Ini maknanya secara bahasa Arab. Ya, maknanya secara bahasa Arab. Ya, seperti itu. Ini hakun. Ya. Oke, udah paham kurang lebih di sini ya. Kalau masih bingung, pokoknya tambahin hakun deh gitu ya. Tambahin hakun. Karena masih ada penjelasan secara bahasa Arabnya. Ya, ada penjelasan bahasa. Nah, ini penjelasan secara bahasa Arab ya. Nah, penjelasan secara bahasa Arab. Ya, yang punya dasar-dasar bahasa Arab mudah-mudahan paham. Ya, kenapa? Ini kalau secara bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab, itu la di situ adalah namanya la nafiyatul lil jinsi, yaitu huruf la yang menafikan semua jenis. Nah, dalam bahasa Arab la nafiyatul lil jinsi itu dia butuh mubtada dan khobar. Ya, dia butuh isimnya, isim la-nya dan khobarnya. Nah, dalam bahasa Arab, ilahanya itu adalah isimnya, isim la-nya. Nah, khobarnya mana? Khobarnya mahzub atau dibuang. Ya, dan semua orang yang belajar bahasa Arab paham kalau la nafiyatul lil jinsi itu itu khobarnya pasti dimahzub atau dibuang. Nah, bagaimana kita tahu? Dia ditakdirkan. Ditakdirkan. Artinya ditakdirkan itu artinya pasti ada khobarnya nih. Nah, dari mana kita tahu khobarnya? Kita tahu khobarnya pertama dari konteks kalimat. Yang kedua kita tahu dari tafsir yang lain yang mendukung. Tafsir lain yang mendukung. Ya, apa tafsir lain yang mendukung tersebut? Tafsir lain yang mendukung adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annallaha huwal haq. Nah, kata-kata hak diambil dari sini. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'u min dunihi al-batil. Dan yang disembah selain Allah itu batil. Nah, jadi dalam khobarnya, dalam lana fil jinsi itu butuh khobar. Dia pasti ada hakun. Khobarnya apa? Hakun. Dari mana? Dari ayat ini. Dan semua orang yang bahasa Arab tahu. Sehingga Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya, atau Umayyah bin Khalaf, dia tahu. Dia bisa bahasa Arab, jelas kan. Paham, paling fasih gitu ya. Mereka tahu bahwasanya khobarnya di situ adalah hakun. Kenapa? Di penjelasan Nabi SAW, takdirnya. Takdirnya atau penjelasannya itu dari Rasulullah SAW. Sehingga mereka menolak. Karena kalau dakwahnya Rasulullah SAW, Abu Jahal, kamu yakin enggak Allah yang menciptakan kamu? Ya, mereka katakan yakin Allah yang menciptakan. La yakulun Allah. Ya, memang Allah yang menciptakan aku. Nah, tapi ternyata ada hakunnya di situ yang berhak disembah. Akhirnya mereka menolak. Ya, mereka menolak. Ini dalam bahasa Arab ya. Karena ada khobar yang dihapus, ada hakun. Dari mana takdirnya kita tahu? Kita tahu dari konteks kalimat atau dari penjelasan yang lain yang menjelaskan. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada para kafir Quraisy. Ini hakun ini maksud khobarnya adalah hakun dari penjelasannya beliau. Berhak disembah. Seperti itu. Ya. Ini bahasa Arab ya, mudah-mudahan paham ya. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan paham. Jadi ada khobar yang dihapus. Ya, ada khobar yang dihapus. Nah, kemudian ini sebagai tambahan faedah bagi yang sudah belajar bahasa Arab, mana yang benar sih? La ma'buda hakun atau la ma'buda bihakin ilallah? Mana yang benar? La ma'buda hakun atau la ma'buda bihakin? Ya. Bihakin mana yang benar? Jawabannya dua-duanya benar. La ma'buda hakun atau la ma'buda bihakin. Ini dua-duanya benar. Tapi yang paling tepat secara kaidah bahasa Arab adalah la ma'buda hakun. Kenapa? Karena kalau bihakin dia pakai pakai huruf jar. Dan dalam kaidah bahasa Arab, huruf jar butuh mu'allaq, butuh tempat menggantung. Tempat menggantungnya adalah fi'il atau syibhu fi'il. Aduh, bahasa Arab lagi nih. Ya, makanya belajar dong nih. Ya, jadi namanya huruf jar dia pasti punya mu'allaq, tempat gantung. Karena namanya huruf tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada punya mu'allaq. Ya, harus ada mu'allaq ya. Jadi dia mu'allaqnya adalah fi'il atau syibhu fi'il. Apa fi'il? Kata kerja. Apa syibhu fi'il? Selain kata kerja yang menyerupai amalan fi'il. Nah, belajar bahasa Arab lagi nih. Ya, oke ya. Oke, itu secara bahasa Arab. Ya, oke, secara bahasa Arab ya. Maknanya ya. Kemudian penjelasan selanjutnya, yang namanya la nafiyatul lil jinsi itu menafikan semua jenis.
La nafiyatul jinsi itu menafikan semua jenis. Jadi berbeda ya, berbeda. Jadi bahasa Arab tuh ada la nafi yang biasa, dan ada la nafiyatul lil jinsi. Ya, menafikan semua jenis. Ya. Contoh, saya kasih contoh nih ya. Contoh ada tulisan la hayawana fil bait. Ini pakai la nafiyatul lil jinsi. Tidak ada hewan di rumah. Tidak ada hewan di rumah, berarti di rumah itu nggak ada hewan sama sekali. Baik yang besar maupun kecil ya. Tidak ada sapi, tidak ada anjing, tidak ada kucing, tidak ada kecoa, tidak ada semut. Paham tidak ya? Paham ya Mas Bayu ya? Insya Allah paham ya. Udah belajar soalnya Mas Bayu ya. Jadi la nafiyatul lil jinsi itu menafikan semua jenis. Tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada. Ini la nafiyul jinsi. Ya. Sedangkan kalau bahasa Indonesia itu dia untuk la nafiyatul lil jinsi bahasa Indonesia dia perlu pakai tambahan. Sama sekali belas gitu. Ya, sama sekali belas. Misalnya begini ya. Kalau biar paham ya. Misalnya saya bilang ada orang ya di rumah. Ayo masuk aja ke rumah. Di rumah nggak ada hewan kok. Masuk aja ke rumah saya, di rumah saya tidak ada hewan. Maka pemahaman orang ini secara bahasa Indonesia, di rumah itu nggak ada hewan peliharaan kan? Nggak ada anjing, nggak ada kucing. Tapi apakah maksud saya bilang, yuk masuk rumah, tidak ada hewan kok di rumah. Nggak ada hewan apa-apa di rumah. Tapi maksud saya kan hewan-hewan besar ya. Dan saya tidak menafikan ada semut, ada kecoa, begitu kan? Ya. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Tapi kalau saya mau bilang menafikan semua jenis, saya butuh penekanan. Di rumah saya nggak ada hewan sama sekali belas, hatta kucing, kecoa, tikus nggak ada sama sekali belas. Nah, itu bahasa Indonesia. Ribet bahasa Indonesia ya. Tapi kalau bahasa Arab cukup pakai la nafiyatul lil jinsi, la hayawana fil bait. Nggak ada hewan sama sekali di rumah. Ya, tidak ada hewan sama sekali di rumah. Nah, bahasa Arab, kalimat la ilaha illallah itu dia pakai la nafiyatul lil jinsi. Sehingga kalau kita bilang la ilaha atau la khaliqa illallah, ya tidak ada Tuhan, ya tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita menafikan semua Tuhan. Ya, menafikan semua Tuhan. Ya, kita nafikan semua Tuhan. Padahal, ini perhatikan ya, padahal kita mengakui dalam Al-Quran bahkan ada Tuhan-Tuhan lain yang batil disembah selain Allah. Jadi ingat ya, kita mengakui ya ada Tuhan-Tuhan lain yang batil disembah selain Allah. Ya kita akui ya. Contohnya dalam surat banyak ya, wattakhadhu min dunillahi alihatan, dan mereka mengambil sesembahan selain Allah. Berarti Islam mengakui ada sesembahan-sesembahan lain yang batil selain Allah. Bahkan dalam surat Al-Fusilat, matahari bulan sesembahan. Dalam surat Ali Imran, malaikat sesembahan. Dalam surat Al-Maidah, Nabi Isa jadi sembah. Dalam surat Al-Isra, orang-orang soleh jadi sembah. Dalam surat An-Najm, batu dan pohon disembah. Ya, disembah. Sekarang perhatiin, ya. Kita perhatikan, kalau kita pahami dengan la nafiyatul lil jinsi, tidak ada Tuhan, la khaliqa illallah, ini berkonsekuensi Tuhan-Tuhan yang lain tadi yang batil itu adalah Allah. Paham tidak nih? Saya ulangi. Kalau sekarang pahami dengan la nafiyatul lil jinsi. Kalau kita pahami semua tidak ada Tuhan selain Allah, padahal Islam mengakui ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ini berkonsekuensi bahwasanya Tuhan-Tuhan yang lain tadi yang batil itu adalah Allah. Sehingga menerjemahkan la khaliqa illallah ini salahnya fatal. Demikian juga tidak ada Tuhan selain Allah, ini juga salahnya fatal. Saya kasih contoh ya biar paham. Sekarang ada perkataan. Ya. Ada perkataan tidak ada sendal di masjid melainkan baru. Ya. Tidak ada sendal di masjid melainkan baru atau biru ya, warna biru. Tidak ada sandal di masjid kecuali biru.
Ya, pakai kata-kata kita perhatikan ya, lanya la nafiyul jinsi. Lanya la nafiyatul lil jinsi. Oke ya, tidak ada sendal di masjid kecuali biru. Kita pahami dengan la nafiyatul lil jinsi, menafikan semua. Berarti setiap kita ketemu sendal di masjid berarti warnanya biru. Biru. Ya, setiap ketemu sendal di masjid berarti warnanya biru. Biru. Ya, oke. Kita jalan-jalan ke masjid, ada sendal nih. Oh, biru. Ya, jalan ke WC lagi. Oh, ada sendal di WC. Oh, biru. Jalan ke atap masjid, ada sendal. Oh, biru. Paham tidak? Paham. Nah, begitu juga kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah dengan pemahaman la nafiyatul lil jinsi. Sekarang kita ketemu ya. Ketika ada orang Hindu nyembah Tuhan, berarti Tuhan itu Allah. Ketemu lagi ada batu disembah, kita katakan batu ini Allah. Kita jalan lagi. Ini ada Tuhan lagi. Oh ya Allah berarti. Ketemu lagi. Oh ada Tuhan. Allah berarti. Paham tidak? Paham? Ya kurang lebih seperti itu gambarannya. Kalau kita memaknai la khaliqa illallah ya atau la ilaha illallah atau terjemahnya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya saya ulangi ya. Saya ulangi tadi tidak ada sendal di masjid kecuali baru. Oke baru deh gitu ya. Jalan ke masjid ketemu sendal baru. Ya, di mihrab ketemu sendal, oh baru. Di loteng ketemu sendal, oh baru. Di tempat wudhu ada sendal, oh baru gitu ya. Sama juga ketika kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dengan la nafiyatul lil jinsi. Ya, lihat orang ini nyembah, oh itu Allah. Lihat ini disembah, itu Allah. Itu Allah. Nah, ini konsekuensinya seperti itu. Ya. Paham tidak kira-kira ini? Iya, insyaallah. Gimana Mas Bayu? Berarti semua Tuhan itu Allah gitu ya, Ustaz? Iya, itu kalau dia menggunakan la khaliqa illallah atau tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makanya makanya maknanya ini salah, makanya fatal, makanya perlu diterjemahkan baik-baik. Ya, perlu ini misal ada benda sesuatu gitu yang disembah, kan itu Tuhan, Ustaz, menurut dia. Ya. Nah, berarti itu Allah gitu ya, Ustaz? Allah kalau berarti kan maknanya seperti itu. Maknanya seperti itu. Nah, itu Allah. Ini sama salah ya, Ustaz? Salah, fatal. Ini penting ya. Dan ternyata tugas kita meluruskan. Karena di mana-mana masih banyak tafsir dari makna dari la ilallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apalagi la-nya di situ adalah la nafiyatul lil jinsi. Gitu ya. Nah, paham ya? Itu aja tadi deh gambarannya tadi. Tidak ada sendal di masjid, melainkan baru. Ketemu sendal, baru. Pokoknya apapun ketemu sendal, pasti baru. Gitu. Sama juga apapun ketemu Tuhan di dunia ini pasti Allah. Gitu ya. Paham ya? Nah, seperti itu. Itu kalau pakai lanatil jinsi. Nah, karena ini adalah lanatil jinsi gitu ya. Seperti itu. Oke, paham ya? Ini makna la ilallah. Mudah-mudahan paham. Ringkasnya ya, peserta daurah kalau belum bisa belajar bahasa Arab ya, belum punya basic-basicnya, intinya sudah tahu. Makna yang benar dari kalimat tauhid adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Itu ya. Oke Mas Bayu, kita baru sampai maknanya aja Mas Bayu. Masih banyak waktunya ya? Masih ya? Oke, kita lanjut sekarang. Sudah masuk apa tuh? Iya, saya udah masih lanjut. Saya jawab, Ustaz. Saya lanjut aja. Masih ada 4 tadi ya, Ustaz. 4 bahasan. 4 ya. Oke, saya ringkas saja deh. Kemudian ada rukun, syarat, konsekuensi. Oke. Rukun dari syahadat yaitu rukun dari la ilallah ada 2. Ini kita cepat aja ya. Rukun dari la ilallah ada 2. Ya, ingat ya, rukun itu adalah intinya ya. Rukun Islam ya. Yaitu pertama la ilaha, yaitu menafikan dari selain Allah, dan illallah isbat, menetapkan kepada Allah. Ya, itu rukun la ilallah ya. Jadi rukunnya la ilaha, tidak ada menafikan semua sesembahan selain Allah, menafikan semua sesembahan selain Allah, kemudian illallah itu isbat, menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Itu rukunnya. Sedangkan rukun syahadat kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau dalam beberapa riwayat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi rukunnya ada 2.
Yaitu pertama mengakui Nabi SAW adalah abdu, hamba, dan yang kedua Rasul. Ya, kalau dia Rasul berarti kita mengakui kerahasiaan yang dibawa. Sedangkan abdun jangan sampai mengangkat beliau sampai derajat berlebihan. Jangan gulu. Ya, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya gulu ya. Ada dua kemungkinan nabi zaman dulu. Pertama, gulu dijadikan nabi, dijadikan Tuhan sebagaimana Uzair dan apa? Uzair oleh orang Yahudi jadi Tuhan, Isa oleh Nasrani jadi Tuhan, atau mereka diangkat hampir seperti Tuhan, atau yang kedua didustakan bukan Rasul, ya, yaitu dibunuh nabi-nabi sebelumnya. Banyak nabi-nabi dibunuh, ya, itu kebiasaan orang Yahudi. Wa taqtuluna anbiya, kalian bunuh-bunuh nabi, tugasnya. Ya, jadi nabi-nabi dulu tuh banyak yang dibunuh oleh orang Yahudi ya, Masya Allah ya, dibunuh oleh orang-orang sebelumnya gitu ya. Jadi rukun syahadat Muhammad Rasulullah adalah pertama mengakui beliau sebagai hamba, jangan sampai gulu berlebihan, disejajarkan dengan Allah, dan nanti ada pelajarannya banyak bagaimana cara-cara orang mensejajarkan Allah dan Rasulnya. Itu banyak. Kemudian abduhu, Rasul jangan didustakan, apalagi dibunuh. Oke, itu ya, itu rukun. Oke, dalil-dalilnya kita percepat ya nanti. Kemudian yang ketiga syarat syahadat. Syaratnya ada 7. Ya, syarat syahadat ada 7. Ilmu, ya, menafikan kebodohan, yakin, menafikan keraguan, qabul, menerima, menafikan rad, penolakan, ingkiyat, yang keempat ingkiyat, patuh, menafikan tark, meninggalkan, 5 ikhlas, menafikan kesyirikan, 6 sidqu, jujur, menafikan kadzib, dusta, yang ketujuh mahabbah, cinta, menafikan baghdha, kebencian. Kecepatan ya Mas Bayu ya. Kecepatan ya syaratnya ya. Bisa diulangi, Zat? Kita ulang. Yang pertama ilmu. Ini menafikan kebodohan. Yang kedua yakin, menafikan syak, ragu-ragu. Ketiga qabul, menerima, yang menafikan rad, menolak. Keempat ingkiyat, patuh, menafikan dari tark, meninggalkan. Kelima ikhlas, menafikan syirik asgor ya. Keenam sidqun, jujur, yang menafikan kadzib, dusta. Kemudian yang ketujuh mahabbah, kecintaan, yang menafikan baghdha, kebencian. Ilmu, yakin, qabul, menerima, ingkiyat, patuh, ikhlas yang kelima, yang keenam sidqun, jujur, yang ketujuh mahabbah, cinta. Ini syaratnya. Kalau waktunya panjang Mas Bayu, kita pengen jelasin sebenarnya nih ya. Ilmu apa ini penjelasan, tapi waktunya kurang cukup. Ya, mungkin saya jelaskan satu aja misalnya. Contohnya ini ilmu syaratnya. Jadi syarat syahadatain itu kita bukan hanya kita ucapkan, tadi kita harus ilmui. Makanya dalilnya fa'alam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah tentang la ilaha illallah. Ya, jadi kita intinya harus belajar. Kita harus belajar ya. Tadi kan menanya belajar tadi kan. Nah, seperti itu. Ya, kemudian ini ringkasan. Ini penjelasan ringkas saja deh ya. Kemudian yakin. Kita harus yakin, nggak boleh ada keraguan-raguan. Dan ini prakteknya banyak. Keraguan-raguan ini. Keraguan dengan syahadat. Ya. Keraguan-raguan dengan syahadat. Ini prakteknya misalnya contohnya prakteknya orang-orang liberal. Atau orang-orang ateis. Ya masa sih? Nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin Allah bisa begini-begini. Nggak mungkin ini. Nah itu ada dia ragu-ragu dari orang ateis ya. Apa namanya Islam yang dia punya tersusupi akidah ateis, dia banyak ragu-ragu. Masa sih? Atau dengan berbagai macam hadis-hadis gitu loh ya, tentang Isra Mi'raj ya, kemudian tentang hadis misalnya apabila iza waqa'atu baba fi ina'i ahadikum, apabila jatuh lalat di wanuh dari sekalian maka tenggelamkan dia karena satu sayapnya racun, satu sayapnya mengandung penawarnya. Masa sih Rasulullah begini hadis. Nah, itu kan ragu-ragu. Kemudian qabul, menerima.
Ya, jadi kita ini kita harus benar-benar menerima dan patuh. Contohnya ini adalah ketika ada ada ketetapan Allah. Contohnya hukuman zina itu dirajam. Ya, contohnya misalnya ada patuh dengan syariat Allah gitu ya. Ya, masa sih harus dirajam apa ini nggak belas kasih ya. Orangnya ditanam, dimati tersiksa begitu-begitu ya. Ini main perasaan. Masa nggak sesuai, nggak cocok dengan zaman sekarang. Nah, ini kerjaan orang liberal semua kan. Jadi jangan sampai kita tidak menerima seperti ini. Oh, saya nggak terima, nggak sesuai akal nih, nggak sesuai akal. Pokoknya nggak deh, masa di ini tinggal dia orang zina. Padahal ini penjelasannya panjang gitu ya. Nggak semua orang berzina otomatis dirajam. Ini pun ada syarat-syaratnya begitu. Ya bahkan kalau kita belajar fikihnya ini sangat sulit orang dirajam, sangat sulit orang dirajam ya. Syarat-syaratnya banyak sekali, sangat sulit. Ya. Saya punya tulisan di situ, saya punya tulisan ya, saya punya tulisan panjang lebar bahwasanya orang dirajam itu sangat sulit untuk bisa dirajam karena memang syaratnya banyak. Tapi kan orang yang itu nggak terima ini nggak terima gitu ya. Kemudian ingkiat patuh ya, ingkiat patuh. Nah, ini juga satu syaratnya. Kita diminta untuk patuh. Artinya ketika ada sesuatu kita nggak banyak protes karena kadang kita kan ketika ada ini, aduh, kenapa sih kayak begini ya? Ya, kita itu kita laksanakan tapi masih ngedumel dalam hati ya. Nah, seperti itu jangan sampai ya, ngedumelnya artinya kenapa sih ada sholat subuh misalnya begitu ya. Kita sih sholat subuh tapi dalam hati aduh kenapa sih kayak begini nih. Nah, itu Kurang memprotes terima syariat. gitu ya, Sat? Iya, tapi kita laksanakan kan ada orang seperti itu kan, dia melaksanakan tapi ngedumel gitu. Nah, itu. Kemudian yang kelima ikhlas. Ikhlas ini ya lawannya syirik asghar ya, artinya kita berusaha ikhlas kepada Allah. Kemudian as-sidqu jujur. Jujur ini artinya dia sesuai dengan hatinya, sesuai dengan ucapannya. Jadi ketika dia ngomong A, dia konsekuensi ngomong A. Ya, ketika dia dia ngomong ini dia jujur misalnya sesuai dengan apa yang dia laksanakan. Ya, makanya dalam hadisnya ya ayyuhallazina amanu dalam ayat Al-Qur'an ya ayyuhallazina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Ai sidqu imanihi. Itu tafsirnya adalah kejujuran keimanannya. Kejujuran keimanannya karena contohnya orang misalnya, aduh saya banyak yang pengen saya pengen hijrah nih, pengen apa gitu ya. Itu jujur itu kelihatan ya, jujurnya dia, keimanannya jujur. Jadi sidqu imanihi, kejujuran keimanannya nampak dari perbuatannya gitu loh. Perbuatannya. Ibaratnya gini ya, kita kelihatan ya, orang-orang tuh kelihatan mana yang jujur, mana yang enggak. Akhirnya terbuka. Dari mana kita tahu kejujurannya? Dari prakteknya. Dari prakteknya, bukan sekedar semata-mata begitu ya. Jadi bahkan kita kelihatan seseorang tuh ya dari prakteknya, dari gerak-geriknya dia jujur. Nah, seperti itu juga kita dalam syahadatain ya. Jadi kita jujur hati kita. Kita benar-benar kita benar-benar pengen kembali kepada Allah, kita benar-benar kembali kepada Allah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ya adalah al-mahabbah, kecintaan. Kecintaan ya, karena yang ulama jelaskan yang bisa menarik sesuatu itu adalah rasa cinta. Jadi kita ngapa-ngapain itu kan cinta, senang bahasanya, hobi, senang. Nah, ini harus ada, bukan terpaksa. Jadi benar-benar kenapa kamu sholat? Saya cinta. Kenapa kamu begini? Ya, saya cinta. Dia benar-benar cinta, bukan terpaksa, bukan yang lain ya. Ya, karena ulama jelaskan tadi yang mendorong amal itu dia cinta, senang, hobi, begitu. Ya, dia melakukan sesuatu karena senang memang hobi. Nah, begitu juga dengan menerapkan syahadatain. Nah, itu tadi syaratnya Mas Bayu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang konsekuensi syahadat ya. Yang keempat ya. Konsekuensi syahadat. Nah, konsekuensi syahadat ini adalah syarat diterimanya amal. Saya ulangi, konsekuensi syahadat adalah syarat diterimanya amal. Kenapa? La ilaha illallah. Berarti kita syarat pertama berarti harus ikhlas. Sedangkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syarat kedua adalah mengikuti sunnah Rasul.
Ini jadi konsekuensi syahadat adalah syarat diterimanya amal. Apa syarat diterimanya amal? Ya tadi la ilallah, ikhlas kepada Allah. Kemudian konsekuensi syahadat saat keduanya ya syahadat Rasulullah SAW, yaitu kita harus mengikuti cara beribadah sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi ibadah tidak akan diterima kalau tidak terpenuhi dua syarat ini. Ya, kalau kita ikhlas kepada Allah tapi tidak sesuai dengan caranya Rasulullah, diterima apa enggak? Enggak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak sesuai dengan perintah dari kami, ya, tuntunan dari kami, tertolak. Ya, berarti konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, cara ibadahnya benar sesuai dengan Rasulullah SAW, tapi tidak ikhlas, ria atau pengen dipuji, maka ini juga nggak diterima oleh Allah. Jadi ingat, yang keempat, konsekuensi syahadat adalah syarat diterimanya amal. Jadi kita berusaha ikhlas dan berusaha mengikuti cara Rasulullah SAW. Ya, nggak boleh beribadah dibuat-buat, nggak sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Ya harus sesuai, kalau enggak tertolak. Ya oleh karena itu, tadi hadis tadi kan dilihat kan, para sahabat diskusi, apa dalilmu? Ma hamalaka ala hadza? Ya, apa yang membawa, apa dalilmu apa? Ya, dan ingat, jadi kita beragama ini pakai dalil, bukan pakai perasaan, bukan pakai mimpi, bukan pakai wahyu, bukan pakai wangsit. Dan kebanyakan ada yang pakai perasaan, pakai dalil. Caranya Rasulullah itu bagaimana? Ya, jangan sampai nggak apa-apa kita beribadah, yang penting niatnya baik. Ya, nggak boleh niatnya baik, ya, harus sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Yang penting baik kok, gitu ya. Enggak, harus sesuai dengan caranya Rasulullah SAW. Harus sesuai dengan protap. Ya kita aja ngapa-ngapain harus protap gitu kan. Protap ini, begitu. Begitu juga dengan ibadah. Jadi jangan sampai, ya, perlu dalil. Jangan sampai ya kita ini paham dalil dulu baru beramal. Jangan sampai beramal dulu baru nyari dalil. Baru nyari dalil. Akhirnya nyari dalil gitu ya. Oke, yang kelima adalah pembatal syahadatain. Ya, pembatal syahadatain ini sangat banyak. Penulis kitab ini ya, penulis matannya itu Syekh Muhammad At-Tamimi menulis Al-Ashrah. Ada 10 pembatal keislaman, nawaqidul Islam. Ada 10 pembatal keislaman. Dan yang dimaksud dengan 10 ini adalah yang besar-besar, bukan pembatasan. Aslinya pembatal keislaman lebih dari 10. Nah, yang bab ini kapan-kapan kita bahas. Ini mah judul kitab ini. Ya, pembatal keislaman. Ini Ustaz pernah dibahas di Daurah Indonesia Bertauhid juga, Ustaz. Oh ya, alhamdulillah ya, kalau begitu. Sama Ustaz Abdullah Roy. Iya. Iya, tentang Ustaz Abdullah Roy. Ya, bisa dicek di YouTube-nya Indonesia Bertauhid, bisa iya, Masya Allah ya. Daurah tentang pembatal keislaman, ada 10, Ustaz. Ya, oke. Ya. Mungkin kita cukupkan aja kalau gitu ya, Mas Bayu ya. Intinya dari tafsir dari kalimat tauhid tadi ada 5 poin tadi ya. Jadi harus paham maknanya yang benar. Kemudian rukunnya, syaratnya, konsekuensi dan pembatalnya. Oke, mungkin sesi kedua saya tutup Mas Bayu ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Silakan Mas Bayu. Nah, Ustaz, kita langsung masuk sesi tanya jawab aja, Ustaz. Oke, boleh. Boleh ya. Biar boleh lebih interaktif lagi nanti. Oh, boleh, silakan. Ya, boleh. Udah banyak mau langsung atau gimana, Mas Bayu? Pertanyaan langsung atau gimana nih? Udah ada beberapa chat yang masuk ke Ana. Oke, boleh, siap. Ana bacakan beberapa chat. Bacakan, oke, silakan. Ya, dari yang pertama tadi. Ustadz, kalau ada orang pernah durhaka sama orang dan nyakitin saudaranya, tapi orang ini benar-benar sudah bertaubat, apa masih bisa mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, Ustaz? Iya, jadi ada seorang durhaka kepada siapa, Mas Bayu? Orang tua atau orang lain? Sama orang atau nyakitin saudaranya. Oh, gitu, menyakiti, bukan durhaka soalnya orang tua biasanya. Iya. Menyakiti orang lain ya. Iya. Menyakiti tapi orang dia lain. Udah taubat gitu, Ustaz. Iya. Bisakah? Taubat, apa bisa dapat kesempatan masuk surga tanpa hisab, Ustaz? Bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ya. Ya berarti dia kena hisab dong.
Kalau dia belum minta maaf sama orang tersebut kena hisab, Mas Bayu. Tapi ya, dia udah karena oh iya, Ustaz. ya dia kena apa? Dia akan menjalani program tersebut gitu ya. Dia akan kena kisos nanti kalau dia belum ini. Ya, dia akan kena kisos ya. Ya, Karena ini ya, Ustaz. Kalau belum minta maaf ya, Ustaz. Iya, dia harus minta maaf dulu. Dia Karena akan kena kisos. Kalau tobatnya itu kalau kesalahannya itu berhubungan dengan orang lain, dia bertobatnya harus minta maaf juga dengan orang itu ya, Ustaz. Iya. Jadi ini tadi kan ada penjelasannya kan, tingkatan tauhid yang wajib adalah dia meninggal tanpa dosa sama sekali gitu ya. Yang dimaksud dan atau dia dihapuskan dosanya. Yang dimaksudkan dengan dihapuskan dosa kepada Allah. Adapun dosa sesama makhluk, Allah tidak akan ampuni. Dosa sesama makhluk, sesama manusia, Allah tidak akan ampuni sebelum manusia tersebut memaafkan. Jadi itu urusan sama manusia. Nah, itulah makanya dalam hadis az-zulmu dzulumatul yaumil qiyamah. Ya, kezoliman sesama akan jadi kegelapan hari kiamat makanya. Jadi itulah Jadi ada pertanyaan, Ustadz, saya dulu banyak menzulimi orang. Saya bengis, bejat, preman. Sekarang saya mau tobat. Bisa nggak dosa saya kehapus? Jawabnya sulit juga jawabnya. Jawabnya sulit. Bisa nggak Allah mengampuni dosa saya? Aduh, saya bilang, nggak bisa Allah ngampuni. Kamu harus minta maaf ke semua orang yang engkau zolimi. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa sesama makhluk. Ya, kezoliman sama harus minta maaf. Diselesaikan di dunia. Kalau enggak, di akhirat nanti dia akan dapat proses seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi makanya kita jangan sampai zolimi orang deh pokoknya. Ya, jangan sampai menzolimi, berat soalnya menzolimi orang tuh. Nah, kemudian apabila sudah terlanjur menzolimi orang, ya, pertama, ya, kalau memang mau bertobat, pertama kita harus minta istihlal, minta dihalalkan di dunia. Kita cari orang tersebut. Cari. Daripada urusan di akhirat sulit nanti, kita cari orang tersebut, kita minta maaf. Kalau sudah dicari, nggak ketemu, ya, susah mungkin kan, maka kita bersedekah atas nama orang tersebut. Bersedekah, ya, kita bersedekah ataupun kita lakukan kebaikan untuk orang tersebut. Itu bisa jadi hujah ya, Ustaz? Ya, bisa jadi hujah nanti. Bisa jadi hujah kalau nggak ketemu. Makanya kita, kalau ada orang yang dizolimi, kita hati-hati. Ya, makanya kalau mau selamat jangan menzolimi orang lain ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita udah berusaha. Jadi kalau ditanya masih ada enggak kemungkinan masuk surga tanpa hisab tanpa azab? Jawabannya masih. Asalkan dia berusaha untuk untuk minta maaf sama orang tersebut. Minta maaf dan minta dihalalkan. Ya, kemudian kalau belum, ya dia bersedekah atas orang tersebut. Terserah sedekahnya berapa semua dia, yang penting ikhlas. Ya, kalau memang dia pernah zulim banget dulu ya udah dia ini. Dan caranya kalau dia menzuliminya merampas balikin, mencuri balikin ke orang tersebut. Maaf, saya dulu pernah nyuri kepada kamu 1 juta, saya balikin 1 juta. Ya, terus terang nggak apa-apa, saya minta dihalalkan. Itu ya. Kalau ada orangnya minta maaf seperti itu ya. Minta maaf. Jadi seperti itu ya, kita berusaha, nggak apa-apa ya. Dan saya yakin, kita yakin Mas Bayu ya. Misalnya dulu kita pernah pernah dimaling 1 juta Mas Bayu ya. Kita dimaling, tiba-tiba ada orang datang, saya minta maaf, saya balikin 1 juta. Maafin enggak, Mas? Maafin, Ustaz. Maafin kan, justru kita salut kan. Kita salut kan, Masya Allah, antum nggak usah repot-repot beginilah. Antum sudah minta maaf aja, nggak perlu balikin 1 juta gitu kan. Justru kita salut kan, malah kita doakan dia ke kebaikan. Masya Allah, barakallahu fiik, bagus sekali kamu, Masya Allah ya, mudahan tambah kayak gitu. Ya, jadi kan kalau memang kita punya dosa yang banget, kita minta maaf nggak apa-apa, sudah berlalu. Justru orang tersebut salut malah begitu ya. Kecuali dosa ghibah. Dosa ghibah ini pendapat terkuat adalah kita tidak perlu minta maaf. Tetapi kita pendapat terkuat ya, tidak perlu minta maaf. Tidak perlu minta maaf kalau dia belum tahu. Ya, kalau dia belum tahu tidak perlu minta maaf. Tapi kalau sudah tersebar ghibah kita di sosmed, minta maafnya terang-terangan juga.
ya kita minta maaf Ya, ya. Ustaz. Kemudian kalau dia belum tahu, kita nggak usah minta maaf, kita sebarkan kebaikan di tempat kita gibahnya dia. Yang kedua, kita sedekah atas nama dia. Itu cara minta maaf gibah. Intinya begitu ya. Jadi pertanyaannya, bisa tidak banyak menzolimi orang masuk surga tanpa hisab tanpa hisab? Bisa, asalkan minta maaf. Para sahabat dulu banyak kok. Bukan banyak ya, ada. Jadi jangan sangka para sahabat dulu tuh ini ada sahabat yang berzina, ada sahabat yang tidak sengaja menzolimi orang satu sama lain, ada sahabat juga ada. Tapi mereka cepat minta maaf, cepat kembali kepada Allah, seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu Mas Bayu, insya Allah ya. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Tadi sempat disebutkan bid'ah perkataan dan bid'ah keyakinan Ustaz. Ya. Apa bisa diberikan contohnya Ustaz? Iya, aduh ini kalau penjelasan bid'ah Mas Bayu panjang banget nih. Ya. Nggak boleh dijelasin. Nggak boleh dijelasin setengah-setengah, nanti nggak paham. Ya, kapan nanti bisa salah pengertian ya. Karena bid'ah ini ya, kalau orang bahas bid'ah pertama nanti dia kalau nggak tafrid ifrad, kalau nggak berlebihan nanti dia akan meremehkan. Yang berlebihan tiba-tiba semua dibilang bid'ah. Padahal ada kaedahnya, atau dikit-dikit membid'ahkan orang. Itu yang ifrad. Kalau tafrid meremehkan, nggak apa-apa kok dikit-dikit bid'ah. Matamu dari matamu itu bid'ah, kepala sampai kaki bid'ah gitu. Itu. Jadi untuk bahas bid'ah saya nggak mau menjelaskan kalau setengah-setengah. Saya pengen jelasin panjang lebar supaya tidak setengah ya. Ya intinya bid'ah ya kurang lebih seperti itu ya. Bid'ah adalah suatu ajaran dari melakukan suatu amal baik perkataan, perbuatan maupun i'tiqad yang bukan ajaran Rasulullah SAW, tapi dia menisbatkan itu kepada Rasulullah SAW dan dia menganggap ini ibadah takarub kepada Allah. Dan bid'ah panjang lebar, ada bid'ah tarkiyah, bid'ah fi'liyah, bid'ah meninggalkan, bid'ah melakukan. Nah, ini macam-macam, bid'ah perkataan, bid'ah nih, bid'ah perbuatan ya. Ya kayaknya kalau saya sih nggak mau jelasin ringkas bid'ah supaya nggak setengah-setengah pemahaman. Bisa jadi daurah sendiri kayaknya. Oke, bisa, insya Allah. Kita bahas panjang lebar itu. Alhamdulillah saya pernah belajar usul bidah. Dulu saya juga sama. Dulu saya belajar bidah itu tiba-tiba mandang-mandang jangan-jangan ini bidah. Ya dulu biasanya kalau sudah ngaji bidah, kadang-kadang karena setengah-setengah dia jadi gulu gitu ya, jadi ifrat, dikit-dikit bidah. Padahal setelah belajar kaidah enggak begitu gitu ya. Enggak begitu dulu lihat biji tasbih dibuang alat bid'ah. Padahal setelah ada kaidah-kaidah enggak sampai segitunya begitu loh. Dan yang lain-lain seperti itu ya. Jadi ada penjelasan dan juga baru belajar bid'ah sedikit langsung debat di sosmed gitu. Padahal ada rincian dan sebagainya. Gitu ya Mas Bi, insyaallah ya. Iya, Ustaz. Nah, Ustaz, ini ada juga tadi Ustaz pertanyaan dari Mas Muhammad Edki. Izin bertanya Ustaz, sebelumnya sempat disebutkan bahwa tauhid bisa naik dan turun layaknya iman. Bisa dijelaskan Ustaz bab apa saja yang perlu dipelajari untuk bisa menyempurnakan tauhid? Bab ini yang saja disebutkan secara ringkas. Iya, oke ya. Jadi bab tauhid dan iman ya. Jadi tadi pengen saya jelaskan tadi ya, tapi waktunya kurang. Ada bab tauhid, iman itu hampir sama katanya. Ya, itu tauhid dan iman itu hampir sama. Ini masuk bab kalimat idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Jadi ada kata seperti itu Mas Bayu. Contohnya adalah fakir miskin, Islam, iman. Nah, sama juga dengan tauhid sama keimanan. Dia masuk bab ini ya. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, jadi hampir sama ya, iman tauhid bisa berkurang. Nah, jadi apa yang bisa menambah iman itulah yang bisa menambah tauhid. Apa yang bisa menambah tauhid itu yang bisa menambah keimanan. Ya, dan memang ada beberapa hal yang bisa menambah dan mengurangi tauhid. Contoh ya. Contohnya itu adalah yang bisa menambah mengurangi tauhid tadi kita contohkan syirik kecil, riya. Jadi kalau kita semakin sering melakukan riya ya tauhid kita berkurang. Tapi semakin ikhlas tauhid kita akan bertambah. Sama juga tauhid juga abstrak seperti iman, nggak bisa kelihatan. Tapi dampaknya, asarnya bisa kita rasakan seperti itu. Sedang bertambah atau berkurang iman kita. Seperti itu. Ya mungkin gitu Mas Bayu. Nah Ustaz.
Ini Ustaz yang biasanya sering dialami banyak orang juga, Ustaz. Ada pertanyaan, bagaimana cara memberitahu orang tua untuk bertobat dari dosa syirik di masa lalu, Ustaz? Iya. Cara bertobat Bagaimana dari cara menasihati dosa syirik di masa lalu. Jadi orang tua kita itu ada yang berbuat syirik di masa lalu, Ustaz. Dan kita ingin memberitahunya, Ustaz, untuk bertobat gitu, Ustaz. Karena kan kalau disebutkan kalau meninggal masih ada dosa syirik kan nanti nggak bisa masuk surga, Ustaz. Pertanyaannya orang tuanya masih syirik apa enggak? Masih melakukan saat ini apa enggak? Pertanyaannya tuh. Kalau di sini tidak disebutkan, Ustaz. Tapi gitu disebutkan orang tua itu tidak terlalu paham soal dosa syirik ini, Ustaz. Jadi dia nggak paham tentang dosa syirik. Oke. Baiklah, mungkin kita dua-duanya aja deh, Mas Boy ya. Mungkin dosa syirik masa lalu. Tadi kan pertanyaannya masa lalu ya. Kalau dosa syirik masa lalu, ya kalau sudah bertobat selesai udah. Sudah bertobat dan setelah tobat kan tidak melakukan lagi. Jadi kalau orang tuanya mungkin dulu pernah nyembelih ayam untuk penunggu gunung gitu ya. Kemudian sekarang sudah bertobat, berhenti, ya sudah diterima. Jangankan orang tua, para sahabat dulu musyrik, sebagian musyrik. Bahkan bukan hanya musyrik memerangi Islam, Khalid bin Walid memerangi Islam dulu, Abu Sufyan memerangi Islam dulu. Ya, jadi bukan hanya mereka ini radhiyallahu anhuma, Abu Sufyan dan Khalid bin Walid, bukan hanya musyrik, memerangi Rasul, ingin bunuh Rasul. Tapi dia bertobat, selesai udah ya, dengan kehidupan yang bagus dan jadi sahabat. Jadi kalau dosa masa lalu, tinggal tobat selesai, udah nggak usah dipikirkan lagi. Ya, tobat dosa syirik ya. Tapi kalau masih sampai sekarang itu ya kita nasihatin bagus-bagus ya orang tuanya. Jangan ini dengan cara yang baik, dan memang ada kaidah khusus ya cara menasihati orang tua. Ini berbeda dakwah ke orang tua dengan dakwah kepada orang lain, beda. Ya, dakwah orang tua. Jadi memang beda caranya. Ya, ada tips-tipsnya dakwah kepada orang tua. Salah satu cara dakwah kepada orang tua adalah lebih banyak dakwah dengan sikap. Jangan kebanyakan ngomong ya pada orang tua ya. Bu, syirik. Bu, ini dia aja ketinggalan sholat, IPK-nya hancur. Gimana dakwah kayak begitu ya? Tapi buktikan dia semakin berbakti kepada orang tua, semakin baik. Barulah dia ya ngomong beberapa kalimat, menjelaskan, kasih buku ya begitu ya. Ya seperti itu insya Allah Mas Bayu ya. Ya, emang itu juga beneran terjadi saat yang menasihati orang tua dengan perbuatan itu, karena emang terjadi sendiri sama anak, Ustaz. Oh begitu ya, benar. Ya, jadi dulu kalau mau ngobrol sama orang tua itu soal Islam tuh agak susah gitu, Ustaz. Iya. Karena emang baru-baru hijrah gitu kan, Ustaz. Jadi agak keras gitu, Ustaz. Terus akhirnya setelah ini paham kalau menasihati orang tua itu seperti itu, akhirnya tunjukkan aja akhlak yang baik gitu, Ustaz. Baik, lama-kelamaan Masya Allah mereka lebih mudah menerima kita. Iya, ya. Saya rasa ini hampir semua pengalamannya gitu ya Mas ya. Hampir semua pengalaman saya juga kurang lebih seperti itu. Ya, setelah kita ini kan dulu kan misalnya cadar keras, tapi lama-lama kita tunjukkan sekarang menerima gitu ya. Malah sekarang ngetren sekarang apalagi cadar ya malah ngetren. Ya alhamdulillah ya. Seperti itulah ya. Ya itulah itulah fungsinya ngaji ya, ngaji belajar. Fungsi ngaji ya. Nah, Ustaz, mungkin kita cukupkan dulu Ustaz jawabnya karena waktunya emang terbatas gitu Ustaz. Iya. Oke, siap. Kita sudah dulu sekitar 5 atau 10 menit lagi Ustaz untuk istirahat. Kemudian nanti dilanjutkan sesi yang ketiga tentang ruqyah ya Ustaz. Ruqyah, oke. Tadi oke. Siap. Ya. Terakhir tentang ruqyah. Terus setelah itu nanti kita ada ujian online Ustaz. Iya. Ya. Oh, bahas soal juga Mas Boy? Nanti bahas soal juga nggak nanti? Enggak. Nanti kalau waktunya cukup. Oke, siap. Oke, siap. Oke, boleh. Kalau waktunya tidak cukup nanti kita share kunci jawabannya. Oke, siap. Oke, Mas Boy. Ya. Oke, kita istirahat Mas Boy ya. Oke, ya, insyaallah. Istirahat dulu. Ya, siap. Oke. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam.